Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endang Widyastuti, SPDI dari SD Negeri 1 Babaran Wetan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang modul ajar bahasa Indonesia fase A kelas 1 bab 5 dengan topik teman baru. Topik pembelajaran bahasa Indonesia bab 5 teman baru. Kompetensi intinya adalah peserta didik mampu menyimpulkan informasi dalam teks yang dibacakan oleh guru. Kemudian peserta didik mampu mengenali dan mengeja kombinasi huruf pada suku kata dan kata yang sering ditemui. Selanjutnya peserta didik mampu berbicara dengan sopan, menggunakan 4 kata ajaib, maaf, tolong, terima kasih, dan permisi. Peserta didik mampu menuliskan suku kata sederhana pada kata-kata yang sering ditemui sehari-hari. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat menyimpulkan apa yang dialami dan dirasakan tokoh dalam cerita yang dibacakan dengan baik, yaitu elemen menyimak. Yang kedua, elemen mendengar. Peserta didik dapat merangkai bunyi huruf menjadi suku kata dan kata dengan lancar. Peserta didik dapat menjelaskan 4 kata ajaib dan kapan menggunakannya dengan tepat, yaitu elemen berbicara. Yang keempat, peserta didik dapat menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf M dengan baik, adalah elemen menulis. Alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak, peserta didik dapat menyimpulkan apa yang dialami dan dirasakan tokoh dalam cerita yang dibacakan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan membaca, peserta didik dapat merangkai bunyi huruf menjadi suku kata dan kata dengan lancar. Yang ketiga, melalui kegiatan berbicara, peserta didik dapat menjelaskan 4 kata ajaib dan kapan menggunakannya dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat menuliskan suku kata yang diawali dengan huruf M dengan baik. Materi pokok. Yang pertama, cerita Mimi Berani. Yang kedua, kata yang diawali dengan huruf M. Yang ketiga, teks non-fiksi apa yang harus Mimi katakan. Yang keempat, suku kata yang diawali dengan huruf M. Pemahaman bermakna. Materi ini dapat membantu peserta didik untuk 1. Meningkatkan kemampuan siswa tentang melafalkan bunyi dan merangkai huruf M dengan huruf vokal menjadi suku kata dan kata. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa tentang menulis suku kata ma, mi, mu, me, mo untuk melengkapi nama kata benda dan binatang. Pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kamu punya teman baru? Yang kedua, sebutkan nama teman barumu. Yang ketiga, bagaimana sikap yang baik terhadap teman barumu? Kemudian asesmen pembelajarannya, asesmen formatif hanya dilakukan pada beberapa kegiatan dengan menggunakan rubrik penilaian yang disediakan pada kegiatan-kegiatan tersebut. Asesmen ini merujuk kepada alur konten capaian pembelajaran yang dikutip pada kegiatan tersebut. Kegiatan ini dilakukan sebagai latihan, tidak diujikan. Kegiatan pembelajarannya, kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam, berdoa, absensi, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan menyampaikan penilaian hasil pembelajaran. Kemudian memotivasi siswa untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, berkebinekaan global, yang merupakan salah satu kriteria standar kelulusan dalam satuan pendidikan. Kemudian kegiatan inti yang pertama, menyimak. Cerita Mimi Berani menggambarkan perubahan sikap dan perasaan Mimi, seorang anak yang berusaha mengatasi rasa malunya. Guru dapat mengarahkan perhatian peserta didik kepada gestur dan raut muka Mimi dalam gambar. Setelah membacakan cerita Mimi Berani, tanyakan kepada peserta didik, apakah mereka menyukai cerita tersebut? Tanyakan juga apakah peserta didik menyukai Mimi, Maya, atau Moko. Lalu tanyakan alasannya. Kegiatan berdiskusi setelah menyimak cerita Mimi Berani ini melatih mengembangkan empati perasaan peserta didik kelas 1 sehingga ini tidak dinilai.
Kemudian ini gambaran ceritanya. Yang pertama, Mimi merasa malu untuk menyapa teman-teman yang baru. Mimi berusaha ingin mendekatinya. Dari kejauhan, Mimi melihat ternyata uh, Moko dan Maya sedang bermain. Tiba-tiba lalu bola itu menggelinding, kemudian Mimi mengambilnya dan menghampiri mereka, kemudian bersalaman dan mengajak berkenalan. Kegiatan pembelajaran yang berikutnya membaca, menunjukkan gambar Mimi, Maya, dan Moko. Kemudian mengingatkan tentang ciri-ciri fisik ketiga tokoh tersebut, mengucapkan bunyi huruf M seperti pada huruf lain yang pada bab sebelumnya. Guru sebaiknya memperkenalkan nama bunyi huruf M seperti ini. Nah, ini ada huruf M, nanti diperkenalkan dengan M, ini sama disebut membunyikan huruf M. Kemudian kalau ada M bergabung dengan huruf vokal I, jadi kita sama-sama membunyikannya dengan mi. Kemudian M dengan O kita sebutkan mo, M dengan A kita bunyikan ma, M dengan U dibacanya mu, dan kemudian M dengan E dibaca me. Kita baca sama-sama ma, mi, mo, me, mo. Kemudian melengkapi kalimat kata dari gambar dan membaca kata pada gambar. Ini ada kata pada gambar, kemudian dilanjutkan membaca suku kata manimu memo. Ya. Dilanjutkan dengan kegiatan menulis, yaitu menyalin, ini dengan menebalkan huruf. Kemudian kegiatan pembelajaran berikutnya, pengenalan tanda baca kalimat, yaitu tanda titik di akhir kalimat. Seperti ini. Di sini ada Mimi suka main bola. Kemudian dilanjutkan dengan berbicara 4 kata ajaib. Bacaan tentang kata ajaib. Di sini ada cerita ketika Mimi kesulitan untuk mengambil toples, kemudian meminta tolong kepada ibunya. Mimi menggunakan kata tolong untuk meminta pertolongan. Kemudian ada Maya berbagi dengan Mimi. Kemudian Mimi mengucapkan terima kasih. Ada Mimi yang tidak sengaja menendang bola mengenai Moko. Kemudian Mimi pun mengucapkan minta maaf. Dilanjutkan lagi dengan ini kata-kata ajaib yang 4 itu adalah permisi ketika mau lewat. Ada gambar di sini Mimi mau melewati, di sana ada 2 orang guru yang sedang bercakap-cakap. Mimi tak lupa mengucapkan permisi, kemudian Mimi lewat. Peserta didik dapat mengenal 4 kata ajaib ini, yaitu permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Diharapkan peserta didik dapat menerapkannya pada kegiatan sehari-hari sehingga mencerminkan perilaku yang baik. Kemudian kegiatan pembelajarannya ditutup dengan menyimpulkan pembelajaran hari ini, kemudian refleksi pencapaian siswa dan refleksi guru untuk mengetahui ketercapaian proses pembelajaran dan perbaikan, menginformasikan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Kemudian guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar, diakhiri dengan berdoa bersama. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.